Oke, halo semuanya, selamat siang. Iya. Aduh, banyak juga ya ini, saya jadi nervous. Oke, kenalan dulu, nama saya Amanda. Jadi saya yang akan mengampu training reviews untuk kali ini dan juga 3 pertemuan berikutnya. Jadi for the whole entire training, it's going to be with me. Nah, saya dosen dari ilmu ekonomi. Nggak tahu nih, ada yang udah pernah ketemu saya belum? Mungkin ada yang udah, ada yang belum ya. Nah, terus apa lagi ya? Untuk training ini kita basic aja. Jadi kayak basic bagaimana menggunakan reviews untuk melakukan analisa data. Nanti kedepannya kita akan coba pakai beberapa jenis dataset. Jadi ada dataset time series, ada dataset cross section, ada juga dataset panel. Ya, mostly topik yang akan kita bahas adalah topik makro. Jadi kalau Anda tertarik dengan topik mikro seperti survei rumah tangga, survei individu dan segala macam, itu kayaknya lebih pas kalau di training startup. Kalau di reviews ini saya nanti akan pakainya lebih ke data makro seperti data GDP, keuangan, inflation, ya things like that, gitu ya. Oke. Nah, terus hari ini kita hybrid ya. Jadi ada teman-teman yang bergabung di sini. Terima kasih sudah bergabung. Lalu ada juga teman-teman yang bergabung secara online. Halo, thank you sudah bergabung. This is so awkward, but it's okay. Nah, habis itu materinya bisa Anda download di sini. Jadi saya akan share materi sebelum training dimulai. Jadi Anda bisa utak-atik juga. Terus di training ini nanti saya akan kasih Anda tugas, tapi tidak di minggu ini. Jadi di minggu ini Anda belum dapat tugas nih, karena kita baru mau kenalan sama ibu saya. Cuma di minggu kedua, 3 sama 4 nanti Anda akan saya kasih tugas. Oke. Ini Anda semester berapa ya? Coba semester berapa Mas? Nah, ada yang kurang dari 6? Semesternya. Ada semester berapa Mas? Semester 2. Oh, ada yang semester 1 nggak? Ada ya? Semester 4? Ada yang udah ngambil ekonometri 1 belum? Belum? Ngambil ekonometri 3? S2 ya Mbak? Oh, Oke. Coba tunjukkan jari yang udah ngambil ekonometri 1. Oh, lumayan. Oh ya, oke. Kalau gitu kita bisa nanti agak sedikit advance. Yang ngambil ekonometri 3 juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nanti lebih advance lagi. Nah, jadi sebenarnya ini adalah alat yang akan lebih banyak kita gunakan ketika kita mengambil mata kuliah ekonometri ya, karena di ekonometri Anda akan banyak melakukan analisa data. Sebenarnya di statistik juga, tapi di statistik belum terlalu fancy. Kalau di statistik saya rasa Excel masih cukup ya. Tapi kalau udah di ekonometri, reviews, stata, sama R itu bisa banyak. Itu ada yang dari ilmu ekonomi berapa orang? Oh banyak ya. Yang tidak dari ilmu ekonomi, apa alasan Anda belajar ini? Biasanya IE gitu kan. Tapi bagus karena beberapa teman saya yang IE itu juga pada akhirnya gimana sih cara pakai software statistik. Jadi menurut saya sih it's a good thing that you want to learn something like this. Nanti akan sangat membantu ketika Anda menyusun skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya. Atau nanti kalau pas di tempat kerja mau flexing gitu ya, saya bisa use loh. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan sama saya sebelum saya mulai? Status gitu kayak apa-apa? Oke, mulai ya. Let's do this. Oh ya, nanti kalau misalnya Anda ada pertanyaan atau ada yang harus diulang, itu jangan ragu-ragu, silahkan langsung stop saya di tengah-tengah. Oke? Nah, yang ada komputernya, Anda boleh nyalakan komputernya, terus mungkin coba nanti buka reviews sama pakai filenya boleh, pakai laptop sendiri juga boleh, jadi kita bebas aja senyaman Anda.
Let me share. Oke, alright. Nah, hari ini kita mulai dari basic. Ada yang sebelum datang ke training ini udah pernah megang Ifuse sebelumnya? Ada yang sudah nggak? Gimana Mbak? Ifuse susah nggak Mbak? Susah nggak Mbak Ifuse Mbak? Susah gampang. Gampangnya gimana Mbak? Mas negara yang lebih gampang. Nah jadi sebetulnya itu benar. Ifuse itu sebenarnya gampang-gampang susah. Jadi lebih banyak gampangnya daripada susahnya. Jadi kalau Anda mau jago Ifuse, itu menurut saya Anda hanya butuh waktu 2 minggu. Anda hanya butuh waktu 2 minggu buat belajar Ifuse, habis itu pasti jago. Ya, jadi tenang aja, Ifuse itu gampang pakainya. Yang susah apa? Yang susah itu belajar ekonometrinya. Jadi belajar gimana sih bangun model yang bagus, gimana sih biar punya parameter yang tidak bias dan segala macam. Nah itu yang susah. Kalau pakai Ifuse, nah itu gampang. Oke. Jadi most of you belum pernah pegang Ifuse ya? Belum. Nah, oke. Saya nggak tahu Ifuse yang ada di komputer itu Ifuse berapa, tapi Ifuse yang ada di laptop saya itu adalah Ifuse 12. Nah, it doesn't matter sebenarnya Anda mau pakai Ifuse yang berapapun, fungsinya itu akan tetap sama aja. Menurut saya sih akan tetap sama aja. Oke. Nah, kita masuk ke basic dulu. Jadi nanti saya akan pindah-pindah antara di PPT sama di Ifuse-nya. Nah, ini adalah si Ifuse. Oke. Kita ke PPT dulu. Nah, jadi apa sih Ifuse? Ifuse itu adalah statistical package yang bisa kita gunakan untuk menganalisa data, terutama untuk ekonometri sama economic modeling ya. Jadi Anda bisa membangun model Anda di Ifuse. Cuman sekarang atau nanti kalau pas Anda ngambil mata kuliahnya Mbak Sekar misalnya, Bu Sekar ya kalau ada Bu Sekar misalnya, nah itu beliau lebih banyak menggunakan mungkin seperti Python atau MATLAB, dan itu juga bisa digunakan untuk modeling lebih fancy gitu ya. Nah, tapi salah satu yang basic yang bisa Anda gunakan untuk modeling itu adalah Ifuse. Nanti kalau udah jago Ifuse, bisa banget tuh pindah ke apa namanya software yang lain yang lebih fancy. Oke. Oh iya, ada yang ngambil kelasnya Pak Bagus nggak? Nggak ada kah? Oh, saya dulu yang ngajarin Ifuse itu adalah Pak Bagus Santoso dulu. Karena saya ngambil kelasnya Pak Bagus, makanya saya jadi bisa menggunakan Ifuse. Oke. Nah, jadi Ifuse itu dia ada 3 cara untuk menggunakannya. Yang pertama, kita bisa menggunakan mouse sama ya menggunakan mouse. Jadi mouse diklik-klik-klik itu bisa, atau Anda bisa menggunakan command ya. Jadi Ifuse itu juga bisa pakai command, atau Anda juga bisa membuat semacam do file. Kalau di Stata itu kan ada yang namanya do file. Nah, sebenarnya di Ifuse juga bisa. Anda bisa bikin program file, isinya adalah komen apa aja yang mau Anda eksekusi, terus nanti komennya di-run. Jadi persis seperti do file. Nah, kalau saya, karena saya tidak hafal most of comment yang ada di Ifuse itu aja, maka saya lebih suka menggunakan yang atas sendiri, yang graphical user interface atau yang pakai mouse. Jadi itu nggak apa-apa. Kalau Anda lebih nyaman pakai komen, itu juga nggak apa-apa. Saya bisanya pakai si mouse-nya ini. Oke. Nah, tampilannya Ifuse itu dia kosongan seperti ini. Ifuse itu tidak sama dengan Microsoft Word atau Microsoft Excel atau Microsoft PowerPoint, di mana Anda punya wadah, terus wadahnya tinggal diisi. Di mana Anda punya kayak buku catatan kosong, terus tinggal dicoret-coret. Nah, enggak, Ifuse itu dia kosongan seperti ini. Yang bagian atas, ini kita sebut sebagai comment window. Nah, disinilah Anda memasukkan komen Anda, kalau Anda mau pakai komen. Nah, terus nanti segala macam yang Anda gunakan ketika analisa seperti variabel, model, terus habis itu grafik, tabel dan segala macam nanti ada di bagian bawahnya di objek window. Jadi dia kayak ya kosongan seperti ini, nggak bisa diapa-apain kecuali Anda membuatkan sebuah wadah. Jadi kalau Anda tidak membuatkan sebuah wadah untuk segala hal yang akan Anda analisa di sini, nanti Ifuse-nya nggak bisa jalan.
Jadi hal pertama yang harus dilakukan ketika menggunakan Infuse adalah membuat sebuah wadah. Ibaratnya kayak bikin apa sih namanya, kayak mangkok gitu ya. Nanti mangkoknya tinggal diisi apa itu terserah. Nah, si mangkok ini dalam Infuse kita sebut sebagai work file. Okay. Oh, belum masuk ke work file, nanti dulu. Nah, ini saya kenalin dulu. Di bagian atas itu ada yang namanya main menu, ya. Ya seperti biasa aja, ada file, edit, object, bla 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 bla. Nanti kita lihat apa fungsi dari masing-masing menu yang ada di sini. Nah, terus di bawah itu kita punya path atau directory. Nah, path atau directory ini adalah tempat di mana file Anda nanti tersimpan, ya. Nah, ini path-nya ini bisa diubah. Jadi kalau saya buka di Infuse-nya, tuh, nah ini tulisannya adalah documents. Oh, kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Ini tulisannya adalah documents di path-nya. Nah, dia itu artinya file Infuse saya nanti akan tersimpan di dokumen. Sebentar, saya coba. Nah, ini ya path-nya dokumen di sini. Ini bisa kita ubah. Nah, diklik 2 kali, terus Anda tentukan Anda mau simpan di mana. Nah, ini mungkin Anda notice kenapa namanya Alfred gitu ya. Ini karena saya ngasih nama laptop saya Alfred, jadi namanya Alfred gitu. Nah, Anda bisa pilih folder manapun ya mau Anda gunakan. Mau disimpan di mana itu bisa Anda atur di path. Nah, oke. Nah, habis itu DB ini adalah database. Kalau pas buka file, nanti database-nya akan kelihatan. Database-nya itu dari mana. Nah, terus WF ini adalah word file atau wadah. Jadi wadah yang sedang kebuka itu wadah yang mana. Anda bisa buat lebih dari satu wadah di Infuse ini. Tuh. Nah, ini ya, dikatakan bahwa Infuse itu kosongan, jadi nggak bisa diapa-apain kecuali Anda membuat sebuah wadah yang namanya adalah work file. Nah, work file itu kayak apa sih? Work file itu work file itu adalah wadah yang berisi objek. Objek itu adalah segala sesuatu yang mau Anda pakai, seperti variabel, model, grafik, tabel, gambar, segala macam, semuanya itu kita sebut sebagai objek. Nah, objek itu macam-macam. Nah, kayak ini nih, ada objek koefisien, ada equation atau model, ada juga grup. Ini kalau Anda mau mengelompokkan beberapa variabel menjadi satu grup, itu Anda bisa bikin grup. Lalu ada juga matrix, ada juga pool. Nah, pool ini nanti kalau kita mau melakukan regresi dengan data panel dan pool cross section, nanti ada poolnya. Nanti saya ajarin gimana caranya bikin pool di minggu keempat, karena ini minggu pertama. Nah, terus habis itu ada juga sampel, ada scalar, series, ini adalah variabel. Jadi di dalam Infuse variabelnya itu disebut sebagai series, ya. Terus habis itu ada apalagi nih? Ada varians, ada vektor dan segala macam. Anda semua udah lulus statistika 2 kan ya? Nah, oke, ya berarti ngerti lah kira-kira apa yang saya maksud di sini. Nanti kalau ada yang nggak ngerti atau misalnya bingung itu istilah apa sih Bu, itu silakan tanya aja, nggak apa-apa. Jadi feel open and no shame in this class. Oke. Ada yang ngecek, kita buka dulu. Oh ya, baik. Oke. Nah, kalau Anda sudah membuat sebuah wadah, nanti wadahnya tuh wujudnya seperti ini. Nah, ini namanya adalah si work file. Nah, nanti objek-objek yang Anda miliki itu akan ada di dalam work file ini. Nah, di work file itu juga ada menu-menunya di sini. Nah, seperti Anda mau nge-save, Anda mau nge-freeze, atau Anda mau membuat sampel baru, itu bisa dilakukan di sini. Oke, nanti kita lihat gimana caranya. Oke, nah ini adalah struktur dari work file. Di work file itu akan kelihatan range data Anda itu kapan sampai kapan, atau berapa observasi. Ini misalnya ini adalah data time series ya, data yang time frame-nya cukup panjang. Jadi Anda punya data 132 observasi, datanya quarterly,
dari tahun 80 sampai dengan tahun 2012. Nah, range itu adalah data Anda semua, jadi isi dataset keseluruhannya. Habis itu sampel. Sampel itu, jadi kalau di Ifuse Anda punya data gitu ya banyak, tapi Anda hanya mau menganalisa proporsi dari data tersebut. Nah, Anda bisa gunakan sampel index. Nah, kalau di Ifuse itu mengubah sampel itu gampang banget. Jadi misalnya saya cuma mau menganalisa variabel yang nilainya di atas 50.000 misalnya. Jadi nanti variabel yang nilainya di bawah 50.000 otomatis akan keluar dari sampel Anda. Itu bisa Anda perintahkan kepada Ifuse untuk melakukan. Atau saya mau menganalisa data saya di mana status pernikahan subjek saya itu yang sudah menikah, dan nanti yang belum menikah atau yang tidak menikah itu akan otomatis di drop dari sampel. We can do that in a very simple way. Kalau di Stata kan Anda harus bikin komen kayak drop if bla 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 bla. Kalau di Ifuse nanti lebih gampang lagi. Anda bisa langsung perintahkan pas Anda mau melakukan analisa. Gitu. Oh ya, mungkin ada yang wondering gitu ya. Ifuse sama Stata bagusan mana sih? Sama R bagusan mana sih? Gak ada yang lebih bagus atau lebih buruk. Itu mana yang Anda paling nyaman pakainya, ya. Jadi kalau ada yang bilang Stata lebih oke loh, tergantung nih, tergantung. Anda mau menganalisa data makro yang banyak banget, I think this is better dari Stata. But if you want to do analysis in data FLS lah katakanlah, nah Stata is much better. Jadi tergantung apa kebutuhan Anda dan yang mana yang Anda paling nyaman menggunakannya. Okay? Nah, habis itu kita akan lihat sebentar ya. Ini dikasih. Oh ya, oke. Nah, jadi Anda bisa lihat bahwa objek itu warnanya beda-beda ya. Ada yang warna kuning, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya biru. Nah, untuk yang kuning itu adalah tipe objek yang isinya itu data. Isinya itu adalah data. Itu warnanya kuning. Kalau yang warna biru itu isinya adalah model atau estimasi ya. Jadi hasil dari estimasi Anda itu nanti akan disimpan dalam objek yang ikonnya itu warnanya biru. Sedangkan yang hijau itu adalah untuk yang lainnya. Jadi yang selain data sama selain model. Seperti misalnya tabel, grafik, dan segala macam itu nanti disimpan di objek yang warnanya hijau. Ini saya skip aja deh di Rio dan segala. Ini adalah contoh kalau misalnya Anda sudah melakukan regresi atau estimasi ya. Nah itu equation-nya bisa dibuka nanti hasilnya. Nah jadi di Word file itu nanti kita punya banyak objek, terus habis itu objeknya bisa dibuka ke dalam objek window seperti ini. Dalam objek window itu juga banyak menu seperti view, prompt, object, print, name, freeze, bla bla bla, itu juga bisa nanti kita gunakan. Ya. Dan notice di sini juga ada menu forecast. Nah, jadi melakukan forecast di Ifuse itu nanti cukup simpel sebenarnya, because we already have a button to do that gitu ya. All that you need to do itu tinggal klik aja. Nah, oke, ini contoh dari series. Ini, jadi kalau Anda punya data yang udah dimasukin ke Ifuse itu kalau mau dibuka, maka tinggal klik 2 kali di objeknya, maka akan keluar datanya. Nah, bisa nggak kita ngedit data yang sudah ada di Ifuse seperti ini? Nah, nggak bisa. Kalau di Stata kan bisa nih, ada yang namanya data editor kan. Nah, kalau di Ifuse itu nggak bisa, karena nggak ada data editornya. Jadi kalau Anda mau ngedit datanya, ya di Excel-nya, bukan di Ifuse-nya. Nah, di situ ini apa nih? Double klik. Oh ya, ini adalah beberapa menu yang bisa kita gunakan. Oke, saya tunjukin di Ifuse-nya aja ya, biar nggak bosan lihat PPT terus. Nah, oke, mari kita buka Ifuse-nya. Anda boleh buka kalau misalnya mau
Silakan buka dulu Ifuse-nya. Tuh, saya buka data. Bentar ya, saya buka semua data yang akan kita gunakan hari ini dulu. Contoh data transpose. Oke. Nah, udah buka Ifuse semuanya? Nah, jadi kalau Anda udah buka Ifuse seperti ini, tadi seperti yang saya sampaikan adalah hal pertama yang Anda lakukan adalah Anda akan membuat sebuah wadah. Gimana cara buka wadahnya? Bagaimana cara membuat wadahnya? Itu sebetulnya Anda bisa klik file, terus new. Jadi file, new, terus habis itu Anda klik work file. Jadi si work file ini adalah si wadahnya. Nanti kalau Anda punya hasil analisa di Ifuse gitu ya, dia akan disimpan sebagai work file. Nah, ketika Anda mau membuat work file, itu Ifuse akan tanya sama Anda, ini nanti datanya itu formatnya seperti apa? Dia akan tanya struktur datanya itu apakah dia time series, cross section, atau dia panel. Ya. Nah, sekarang saya tanya dulu. Teman-teman udah tahu kan apa bedanya data time series, cross section, sama panel? Sudah tahu? Jangan ragu-ragu dong. Udah tahu ya? Saya ulang sedikit. Nah, jadi data ditulis nggak ya? Kalau salah, bisa ditulis ya. Nah, data time series itu adalah data dengan time frame atau jangka waktu yang lebih dari satu. Contohnya apa? Contohnya adalah data GDP Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Kan jangka waktunya lebih dari satu. Kalau data cross section itu adalah data yang jangka waktunya cuma satu, tapi entity-nya itu lebih dari satu. Contohnya adalah GDP negara-negara di Asia Tenggara tahun 2022. Nah, ini negara ada 10 kan, tapi waktunya cuma satu, 2020 ya tadi. Nah, terus data full cross section atau data panel sebenarnya beda. Full cross section sama panel, tapi nanti kita bahas bedanya di belakang deh. Data full cross section atau panel itu adalah data yang time frame-nya lebih dari satu, entity-nya ini juga lebih dari satu. Contohnya adalah GDP negara-negara di Asia Tenggara dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Nah, time frame-nya lebih dari satu, entity-nya juga lebih dari satu. Nah, jadi sangat penting bagi Anda untuk memahami dulu sebenarnya data Anda ini strukturnya yang mana. Nah, di situ si Ifuse ini akan nanya, dan struktur data Anda itu yang mana? Apakah yang time series atau yang apa tadi satunya cross section atau panel? Nah, kalau datanya time series, maka Anda pilih yang dated. Ya, jadi dated itu adalah untuk data time series. Kalau datanya itu cross section, maka Anda pilih yang unstructured. Ya, unstructured. Tapi kalau datanya itu adalah panel atau pooled cross section, maka Anda pilih yang balance panel. Ya. Nah, saya tunjukin wujud dari masing-masing data. Wujud ya, lucu sekali. Itu time series cross section. Oh, yang panel belum saya buka, sebentar ya. Panel. Oke, nah di sini kita punya data cross section dulu nih. Ini saya punya contoh data cross section. Jadi file yang contoh underscore cross underscore section itu isinya adalah seperti ini. Di sini kita punya 50 negara bagian yang ada di Amerika. Ya,
mulai dari Alabama sampai dengan Wyoming. Ya, terus variabelnya itu kita punya populasi, kita punya area, sama kita punya GDP. Ya, jadi ini adalah si variabelnya. Ini adalah entity atau cross sectionnya. Nah ini adalah data cross section. Ya, nggak ada time frame-nya. Time frame-nya cuma satu di sini. Nah habis itu kalau data time series itu seperti ini. Nah, jadi di sini kita punya data quarterly dari quarter 1 tahun 1980 sampai dengan kalau nggak salah quarter 1 ternyata. Sampai dengan quarter 1 tahun 2012. Nah, jadi ini ada data time series yang satuannya adalah quarterly. Nah, terus habis itu ini time-nya, jadi time frame-nya, terus habis itu ini adalah variabelnya. Ada GDP, ada PCE, ada investment, sama ada government expenditure. Nah, jadi kalau mau nyusun data, ini mungkin sebenarnya Anda udah tahu, tapi anyway, kalau Anda mau nyusun data, biar bisa kebaca di eViews, kalau data time series itu time frame-nya dulu, yang ditaruh di kolom yang pertama. Baru habis itu diikuti oleh variabel-variabel yang mau Anda analisa. Yang cross section ini juga sama. Mana tadi yang cross section ini? Nah, entity-nya itu boleh Anda taruh di kolom yang pertama. Baru diikuti apa variabel-variabel yang mau Anda analisa. Nah, terus habis itu ini juga ada data panel di sini atau data pool cross section. Kalau datanya itu adalah data panel atau data pooled cross section, maka Anda akan punya entity, yaitu di sini negara, dan juga time frame-nya, year. Nah, kalau data panel, nyusunnya gimana biar bisa kebaca di eViews? Nah, Anda tulis dulu entity-nya di sini, atau cross section-nya di sini. Jadi cross section itu kadang-kadang saya sebut sebagai entity, tapi sebenarnya sama aja. Nah, di sini entity-nya adalah country, terus time frame-nya tuh year di sini. Jadi caranya adalah ini satu entity, misalnya di sini ada Kanada, ada France, ada Great Britain, ada Germany, Italia, sama Jepang ya di sini. Nah, ini Anda untuk satu negara atau satu entity Anda habiskan dulu tahunnya ya. Jadi Kanada 1995 sampai dengan 2000. Baru Anda pindah ke entity berikutnya. Prancis dari tahun 95 sampai dengan tahun 2000. Terus pindah lagi, Great Britain dari 95 sampai dengan 2000. Di kolom pertama adalah entity-nya, kolom kedua itu adalah time frame-nya. Nah, kalau udah dibuat seperti itu, kolom pertama sama kedua, nah ini boleh Anda masukkan variabelnya. Di sini kita punya variabel income atau ini GDP sebenarnya. Jadi GDP itu kadang-kadang kita lambangkan sebagai Y. Nah, ini di sini kita punya GDP sama populasi, ya. Population and GDP. Nah, kalau udah rapih nih datanya, nah jadi data yang rapih itu penting di eViews ya, supaya eViews-nya bisa membaca si datanya. Wait a minute, let me check if we have. Okay. Wait. Oh ini saya. Okay. Nah tadi ya kita mau bikin work file kan. Nah, bikin work file juga bisa pakai Ctrl N ya. Jadi kalau Anda mau pakai Ctrl N, nah jadilah work file. Nah, tadi misalnya kita sekarang coba nih
kita mau pakai data yang cross section dulu. Nah, Anda pilih yang unstructured. Anda pilih yang unstructured. Nah, terus habis itu jumlah observasi Anda di data cross section itu berapa? Jadi kalau di data cross section, si Ifyus ini cuma akan nanya sama Anda, oke, kalau misalnya datanya cross section, jumlah observasinya berapa? Nah, jumlah observasi kita tadi adalah 50. Maka di bagian data range itu Anda bisa masukkan 50. Nah, habis itu kalau Anda mau kasih nama work file-nya di sini juga boleh. Tapi saya biasanya belakangan sih ngasih namanya. Jadi 50. Kalau udah Anda tulis 50, Anda boleh klik OK. Jadilah sebuah wadah. Jadilah sebuah wadah yang nanti akan mewadahi 50 observasi dari data Anda. Dia langsung ada konstan sama residualnya. Jadi si C sama residual ini akan otomatis terbentuk. Tapi sebenarnya dia masih kosong di sini. Karena kan belum ada datanya ya. Tapi nanti pas Anda udah masukin data, nanti akan menyesuaikan. Isinya sesuai dengan hasil analisa Anda. Oke. Nah, wadahnya udah jadi nih. Gimana cara kita masukin datanya? Nah, cara masukin datanya itu ada beberapa cara sebenarnya di Ifyus. Coba kita ke PPT sebentar ya. Nah, ini si work file. Nah, ini ya, tadi dia nanya datanya seperti apa. Nah, oke. Nah, ini kan udah jadi kayak gini. Oh, oke. Oh, kita kesini aja kalau gitu. Nah, cara masukin datanya itu Anda bisa klik file. Terus habis itu Anda pilih yang import. Anda pilih import, terus import from file. Import from file, Anda bisa masukin data yang tadi mau Anda buka. Tadi data yang mau saya buka adalah contoh cross section. Jadi buka di folder yang mana Anda nyimpan datanya itu, terus Anda klik OK. Kalau udah nanti si Ifyus akan membaca data ini. Ya, ini tinggal di next terus finish aja. Next. Terus ini finish. Nah, ini Anda mau yes atau no, it doesn't really matter. Nah, jadilah ini sebuah wadah yang udah ada datanya di sini. Ya, silakan Mas. Udah ada kan datanya ya? Gimana? Bisa kan? Oke, siap. Nggak usah. Next. Itu yes atau no sama aja. Oh, ini banyak banget ya ini. Masalah, tidak ada masalah, cari masalah. Ya,
Kemudian teman-teman udah bisa nih input datanya, ya? Ya, yang cross section. Ya. Jadi kalau Anda punya wadah, tapi wadahnya buat data cross section, terus Anda buka data yang bukan cross section, nggak bisa membaca ya. Jadi wadahnya harus sesuai dengan apa yang mau Anda buka. Oke. Nah, sekarang saya tanya ke Anda. Kalau kita udah punya data kayak gini, apa yang akan kita lakukan berikutnya? Diapain datanya? Jangan malu-malu. Dilihatin aja. Diapain datanya? Di regress. Enggak dong, sebelum kita regress banyak harus kita lakukan. Biasanya kita ini ya, kalau udah punya data kayak gini kayak ingin buru-buru nge-regress gitu ya. Mau ini meregress Bu, biar modelnya bisa kita lihat bagus apa enggak dan segala macam. Nah, tapi sebenarnya kalau Anda udah ngambil ekonometri, itu sebelum kita memulai analisa kan banyak yang harus kita pastikan ya. Kayak datanya distribusinya gimana, residualnya gimana dan segala macam. Nah, jadi sebenarnya kita lihat dulu keadaan datanya tuh kayak apa. Jadi misalnya, nah tapi gini, saya lebih lanjut ya. Kalau data Anda itu data cross section, itu biasanya kita memang cenderung bukan kepingin. Kalau data cross section itu memang biasanya cenderung langsung di regress, it's okay gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Karena ya what else are we going to do other than regressing this? Paling yang Anda lakukan sebelumnya itu adalah melihat statistik deskriptif atau deskriptif statistiknya. Kalau itu udah dilihat, biasanya Anda langsung meregress, barulah nanti dari hasil regresinya itu Anda lihat ini ada masalah nggak sih sama modelnya, biasanya gitu. Tapi kalau data time series, nah itu biasanya kita harus lebih hati-hati. Biasanya kita ingin lihat dulu tren dari masing-masing variabel kita itu kayak apa. Kira-kira dia stasioner apa enggak, kalau belum stasioner apakah kita harus mengubah variabelnya menjadi log atau apakah kita turunkan jadi turunan pertama dan segala macam. Nah itu biasanya lebih ribet di data time series sama data panel. Itu juga kadang-kadang lebih ribet. Tapi kalau data processing itu cenderung it's okay gitu ya, langsung regress, baru hasil regresinya kita lihat ada masalah apa enggak gitu. Nah, tapi saya mau lihat dulu nih data kita sebarannya seperti apa sih. Nah itu kita bisa klik di variabel yang mau kita lihat, misalnya GDP-nya nih. Nah, kita klik 2 kali. Nah ini adalah data dari GDP-nya. Terus kalau kita mau lihat grafiknya, itu gimana? Ada pertanyaan? Belum? Nah, tadi yang saya lakukan adalah saya klik 2 kali di bagian GDP. Saya klik 2 kali. Terus kalau saya mau lihat dia di dalam grafiknya, itu tinggal saya klik view. Jadi di bagian GDP-nya saya klik view, terus saya lihat graph. Nah, habis itu saya mau lihat nih sebarannya kayak gimana sih, pakai yang line and symbol misalnya. Kita klik OK. Nah jadi ini adalah distribusi GDP dari ke-50 negara bagian yang ada di US ya. Ada negara bagian yang paling tinggi nih. Ini adalah negara bagian di observasi yang kelima ya. Ini saya assume mungkin maybe New York or something, I'm not sure. Nah, habis itu ini juga negara bagian yang lain. Jadi sebarannya seperti ini. Nah, tapi biasanya itu aja sih yang kita lakukan kalau datanya cross section. Dan ini datanya masih simple banget sih, jadi doesn't really matter. Population ini juga bisa kita lihat dengan graph seperti ini. Nah, ini populasi untuk ke-50 negara bagian. Oh, sepertinya populasi dan GDP-nya ini ya berbanding lurus ya. Nah, gimana caranya biar kita bisa melihat semua variabel secara bersamaan? Itu bisa. Jadi Anda klik satu variabel, terus Anda tekan tombol kontrol ya.
kontrol, terus klik variabel yang lain. Jadi GDP, population, sama area misalnya. Nah, habis itu Anda bisa klik kanan. Anda bisa klik kanan. Anda bisa klik kanan setelah tadi dikontrol, terus open as group. As group. Habis itu sudah di open as group, Anda bisa view, terus masuk lagi ke graph, tapi sekarang Anda pilih yang multiple graph. Anda klik OK. Oh, ini masing-masing variabelnya sepertinya dia punya ini ya, sebaran yang mirip gitu. Nah, kalau data cross section ya doesn't really mean anything, tapi di data time series nanti ini lebih penting untuk dilakukan. Ya gimana? Oh, ini Anda klik kontrol ini apa namanya? Keyboard. Klik kontrol, terus di close dulu. Kontrol, klik semua variabel yang mau Anda buka. Jangan itu dua kali. Population sama area di atas. Terus klik kanan. Jangan dilepas. Kanan. Dia di seperti program yang sebelah kanan sendiri. Oh, itu cara. Ini di sini. Ya. Nah, teman-teman sudah karena udah pada ngambil statistika 2 semua ya. Oh ya, sebelum itu saya kesimpulan. Gimana, Mbak? Udah seksi. Coba diulang.
Oke, nah saya lanjutkan ya. Nah jadi teman-teman kan udah lulus statistika 2 nih. Berarti teman-teman tahu apa itu regresi dong berarti? Pernah belajar kan? Ih, pada diem-diem amat ya. Jadi merasa gimana gitu. Udah pernah belajar regresi kan ya? Nah, ada yang bisa jelasin ke saya secara singkat regresi itu ngapain sih sebenarnya? Ada yang ngambil kelas saya nggak statistika 2? Nah, jadi biasanya yang akan kita lakukan kalau pakai Infuse itu adalah kita mau melakukan regresi ya. Nah, jadi regresi itu sebenarnya ngapain sih? Nah, mungkin teman-teman ada yang menganggap bahwa regresi itu adalah melihat bagaimana hubungan satu variabel dengan variabel yang lain. Bagaimana menjelaskan satu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Nah, itu adalah definisi yang kurang tepat, ya. Karena kalau Anda mau melihat hubungan satu variabel dengan variabel lain, Anda lihatnya korelasi, bukan regresi. Regresi itu apa sih? Regresi itu adalah ketika Anda mengestimasi satu variabel berdasarkan variabel lain. Ya, jadi beda sebenarnya regresi sama korelasi. Mereka mirip tapi sebenarnya beda. Nah, di Infuse kita bisa melakukan regresi. Nah, gimana sih cara melakukan regresi? Nah, ini sebenarnya materi buat minggu besok, tapi nggak apa-apa lah, kita agak-agak ngebut sedikit. Tuh. Oh ya, ini kalau misalnya mau Anda close, ini nanti Anda akan dikasih opsi mau disimpan apa di-delete. Kalau disimpan, dia akan disimpan sebagai grup. Kalau disimpan boleh, kalau mau disimpan tinggal klik yang name yang ada di sini, terus kasih nama grup 1 misalnya. Nah, maka nanti dia akan menjadi grup di sini. Grupnya kalau dibuka isinya apa? Ya isinya adalah ini tadi, tiga variabel yang ada di sini. Tapi mau di-delete juga nggak apa-apa, karena kita nggak pakai lagi itu. Nah, kita lihat cara melakukan regresi ya. Nah, jadi sebelum melakukan regresi, apa dulu sih yang harus kita lakukan? Ya tentu saja yang pertama Anda harus punya model regresinya dulu. Jadi Anda ini mau menganalisa yang mana yang variabel dependent, yang mana yang variabel independent. Itu Anda tentuin dulu. Jadi yang mana yang mau Anda estimasi, yang mana yang menjadi variabel penjelasnya. Atau orang kadang-kadang menyebutnya sebagai yang mana variabel yang dipengaruhi, mana variabel yang mempengaruhi. Itu sebenarnya kurang tepat ya, teman-teman. Nah, kalau Anda mau melihat hubungan saling pengaruh tadi atau hubungan sebab akibat tadi, kita pakainya nanti tidak bisa regresi. Tapi kadang-kadang orang masih menyebutnya sebagai variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Saya lebih suka menggunakan variabel yang dijelaskan dan variabel yang menjelaskan. Jadi variabel yang menjelaskan adalah variabel independen, variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan. Oke. Nah, jadi ceritanya kita udah punya model regresinya. Contoh aja nih, kita udah punya model regresinya gitu. Katakanlah di sini, ini saya tulis di sini ya. Variabel dependennya itu di sini misalnya adalah GDP. Ups, ya nggak boleh di enter ya, saya lupa. Ini karena tempat buat ngetik komen, jadi harusnya nggak di situ. Kita buka notepad aja, biar Anda juga kelihatan. Nah, jadi di sini saya akan taruh variabel dependennya atau Y-nya itu adalah GDP, terus independennya itu adalah area dan juga populasi. Jadi definisi si GDP di sebuah negara bagian itu bisa dijelaskan berdasarkan area sama populasinya, ya. Berarti kalau dibuat model ekonometri itu nanti seperti ini. Gimana nulisnya ya? Sebentar. GDP
sama dengan apa? Ada yang masih ingat model ekonometrinya? C tambah bukan bukan CI, bukan. Ya, Anda benar banget. Itu adalah saya tambah X. Itu Anda tidak salah, itu Anda benar. Tapi ya, tapi di sini walaupun mahasiswa saya ini menggemaskan. Jadi di sini saya tuh punya model ekonometri di mana dependent variabel saya tuh GDP, independent variabelnya itu area sama populasi. Nah, model regresinya itu kan menjadi GDP sama dengan konstanta atau alfa. Biasanya pakai alfa ya kita. Nah, kita pakai alfa aja. Alfa tambah beta dikali area. X1-nya adalah area, terus ditambah beta dikali populasi. Nah, terus habis itu ditambah error kan biasanya, ditambah error atau ya error deh, atau residual gitu ya. Nah, jadi ini adalah model regresi kita hari ini. Karena variabel yang kita punya cuma ini, jadi ini adalah model regresi kita hari ini. Nah, kita akan menggunakan if-use untuk mengeksekusi model ini. Caranya gimana? Nah, caranya sebenarnya gampang. Anda bisa klik quick di sini. Anda bisa klik quick, terus masuk ke estimate equation. Quick estimate equation. Nah, di bagian specification ini, nah disinilah Anda akan tulis model Anda itu apa. Cara nulis modelnya gimana? Yang ditulis duluan itu adalah variabel dependent. Jadi klik GDP, ketik GDP, spasi. Nah, ini kan harusnya kita kasih alfa ya, atau kita kasih konstanta. Nah, kalau di if-use kita menyebutnya sebagai C. Ya, jadi C adalah konstan. Jadi GDP spasi C. GDP spasi C, spasi. Nah, barulah diikuti dengan variabel independen Anda. Variabel independennya bisa sebanyak apapun yang Anda mau, gitu ya. Tapi kita cuma punya 2 di sini. Jadi kita masukin area sama apa tadi? Population. Jadi Anda ketik GDP, spasi C, spasi area, spasi population. Nah, kalau di statistika 2, regresi kan cuma 2 nih, simple regression sama multiple regression. Nah, tapi nanti di ekonometri, regresi itu banyak sebenarnya, ya. Ada regresi yang apa namanya? Saya buka deh kalau gitu. Gimana? Ada regresi yang dia menggunakan two-stage least square. Ada regresi yang dia menggunakan generalized least square dan macam-macam. Nah, jadi regresinya banyak nih sebenarnya jenisnya di sini. Tapi regresi yang kita pelajari di statistika 2 itu adalah ordinary least square, ya kan? Yang multiple sama yang simple. Nah, hari ini kita pakai yang least square dulu. Ya, jadi Anda pilih yang LS. Ini adalah buat yang OLS. Pilih yang LS. Nah, kalau udah Anda pilih yang LS, Anda perhatikan di sampelnya. Jadi kan saya sempat katakan, Anda kalau mau melakukan resample di if-use itu gampang banget. Gampangnya adalah karena bisa diubah suka hati di sini. Ini 1 spasi 50, artinya saya akan menggunakan semua observasi yang ada di data saya. Jadi observasi 1 sampai dengan 50. Kalau saya cuma mau ngeregres setengahnya gimana, Bu? 50-nya tinggal diganti 25. Nah, ini artinya Anda hanya akan meregres 25 observasi. Tapi kita pakai semua dulu hari ini. Itu 1. Nah, kalau udah, kita bisa klik OK. Kita klik OK ya, teman-teman. Nah, jadilah ini adalah hasil regresinya. Gitu.
Bagaimana? Apakah Anda berhasil melakukan regresi? Bagaimana sukses melakukan regresinya? Oke, aman. Oke, nah aman ya, nah, oke. Nah kalau gitu sekarang saya tanya, siapa yang udah semester 8? Oke, kalau gitu saya mau tanya yang udah semester 8. Halo Mas Dian. Halo Mas. Nah, kalau udah punya hasil regresi kayak gini yang kita lakukan apa Mas? Nah, diinterpretasikan sebelah mana ya? Yang pertama sebagai probability. Nah, probability-nya oke, very good. Probability-nya kenapa Mas? Kalau dia dari hasil itu yang populasi itu signifikan dan 1%, kemudian yang area itu signifikan itu maksudnya apa Mas? Kalau misalnya signifikan pada 1%, artinya dari 99 kali percobaan dari 100, maka 99-nya itu memiliki dampak terhadap dibanding variabelnya. Masnya dulu statistiknya dapat A ya Mas ya? Oke, very good, very good. Nah jadi benar apa yang dibilang Masnya tadi. Nah kalau kita udah punya hasil regresi seperti ini, yang biasanya pertama kali kita lihat itu adalah kolom yang terakhir ini, yang tulisannya adalah prop. Meskipun tulisannya adalah prop, sebenarnya bacanya adalah p-value, bukan probability. Ya sebenarnya probability something, tapi ini lebih enak kita sebut sebagai p-value. Ya, kalau Anda masih ingat di statistika 2, p-value itu apa? Yang masih ingat? P-value itu definisinya panjang banget, jadi nanti silakan buka apa namanya buku statistika ada. Tapi yang pasti p-value di sini, kalau dia nilainya lebih kecil daripada alfa, itu artinya nanti regresi Anda untuk variabel tersebut itu dia signifikan secara statistik. Maksudnya apa sih signifikan secara statistik? Nah, jadi gini ceritanya. Kita karena tidak semuanya udah semester 8, ada yang masih semester 2 tadi, jadi kita pelan-pelan aja. Jadi gini, maksud dari regresi itu adalah kita mencoba untuk mengestimasi satu variabel berdasarkan variabel lain, ya. Kita mencoba menjelaskan satu variabel berdasarkan variabel lain. Di sini yang kita lakukan tadi, karena variabel salah mouse. Karena variabel dependennya itu adalah GDP. Jadi kita mencoba menjelaskan bagaimana GDP itu dijelaskan oleh area dan juga populasi, ya. Jadi bagaimana GDP ini akan jadi behaviornya GDP berdasarkan behaviornya area sama populasi, atau bagaimana GDP dalam tanda kutip ya dipengaruhi oleh area dan populasi, gitu. Nah, itu tergambarkan dalam apa sih? Itu sebetulnya tergambarkan dalam koefisien yang ada di sini. Nah, jadi angka di koefisien ini ada maknanya loh. Maknanya apa sih? Maknanya seperti ini. Angka yang ada di sini, angka yang ada di area misalnya ya, kita lihat yang di area, di variabel area, terus koefisien area. Angka ini adalah seberapa banyak GDP itu akan berubah
kalau misalnya area itu berubah 1 unit, ya. Misalnya unitnya area itu kilometer gitu ya. Jadi kalau areanya nambah 1 kilometer, maka GDP-nya akan berubah sebanyak angka yang ada di koefisien ini. Itu sebetulnya maknanya. Begitu juga yang ada di populasi. Satuannya populasi apa gitu. Nah, kalau populasinya berubah sebanyak 1 unit atau 1 satuan, maka GDP-nya akan berubah sebanyak angka yang ada di koefisien ini. Nah, berarti bacanya lumayan susah, Bu. Betul. Baca koefisien itu lumayan susah. Apalagi kalau satuan variabel Anda itu beda-beda. Nanti ada caranya supaya satuan variabel kita itu jadi sama. Tapi minggu depan aja. Untuk sementara kita kayak gini dulu. Nah, terus kalau misalnya kita membaca koefisien, itu sebenarnya valid nggak sih koefisien yang kita baca? Tahunya hasil bacaan kita valid atau enggak itu dari mana? Nah, itu dari p-value ya. Jadi kalau p-value-nya itu mengatakan dia signifikan, ya berarti angka yang ada di koefisien ini valid. Jadi ya memang GDP-nya akan berubah sekian kalau misalnya populasinya nambah 1 unit ya, dari hasil regresi sih gitu. Tapi kalau p-value-nya menunjukkan dia tidak signifikan, nah berarti angka koefisien yang ada di sini jadi tidak valid atau tidak perlu dibaca bahkan, karena dia tidak tervalidasi ya. Jadi untuk validate your analysis itu ada di sini, ada di p-value-nya. Nah, tadi gimana cara baca p-value? Tadi p-value kalau lebih kecil dari alpha, dia artinya dia signifikan. Nah, alpha berapa Bu alpha? Alpha itu terserah Anda berapa. Alpha itu bisa 5%, alpha itu bisa 10%, alpha itu bisa 1%. Itu cara milihnya gimana? Terserah pemilih. Jadi Anda bebas menentukan saya mau alpha 5%, 1%, atau 10%. Apa bedanya alpha 5%, 10%, sama 1%? Ada yang tahu apa bedanya? Besaran nilai alfanya? Buka buku statistiknya ya. Jadi sebenarnya alpha itu kan 1 dikurangi confidence interval ya. Jadi confidence interval ini seperti namanya, it's how confident you are with your analysis. Ya, sebenarnya intuitively seperti itu, tapi ada cara ngitungnya dan segala macam. So if you choose alpha 5%, itu sebetulnya Anda mengakui bahwa ada probability 5% loh, saya melakukan kesalahan dalam analisa saya. Anda pilih alpha 10%, artinya Anda mengakui ada probability 10% saya melakukan kesalahan dalam analisa saya. Itu juga dengan alpha 10%. Nah, tapi alpha itu tetap harus digunakan ya. Jadi nggak ada yang namanya analisa, saya yakin 100% kok. Nggak ada. Harus ada si alpha itu. Jadi alphanya mau berapa itu terserah. Jadi gitu ya. Jadi si p-value ini untuk memvalidasi koefisiennya ini valid apa. Koefisien ini kalau di ekonometri ini yang B atau beta, ya. Alfanya itu sebenarnya yang C ini. Ini adalah si alfa. Ini adalah si p-value-nya. Ini T statistik. Gitu. Gitu. Question, silakan. Kalau ada yang menarik bagi Anda atau komen, silakan. Udah lama saya nggak ngajar ekonometri. Jadi nostalgia deh. Oh, ada yang chat. Mari kita lihat ada apa di chat. Itu lihat di sini ya. Belum ada pertanyaan. Oke. Nah, sebenarnya di sini masih banyak hal lain yang bisa kita baca. Seperti R-squared, adjusted R-squared, F statistik, Durbin-Watson, dan segala macam, tapi ini kita simpan untuk materi besok, minggu depan aja. Ya. Nah, oke. Nah, kalau kita udah punya hasil regresi, ini kita mau save gimana caranya? Nah, kalau Anda mau save, ini Anda bisa name. Nah, jadi yang ada di sini name. Nah, ini Anda bisa klik, terus save. Nah, ini bisa di-save sebagai nama apapun. Misalnya di sini saya kasih nama sebagai equation 1, X1 gitu ya. Terus saya klik OK. Nah, nanti jadilah di sini ada sebuah
hasil estimasi yang namanya adalah EI1. Nah, kalau kita udah punya model kayak gini, bisa nggak modelnya diubah-ubah? Bisa banget. Jadi kalau Anda melakukan penelitian, itu most likely Anda akan punya banyak banget model, ya. Mulai dari model yang paling simpel sampai yang paling ribet. Jadi biasanya yang kita lakukan, kalau Anda baca di paper-paper itu kan modelnya banyak ya. Jadi biasanya kita akan regresi dari yang paling simpel, terus kita lihat udah oke belum nih. Kalau belum oke, regresi model lain. Belum oke, regresi model lain lagi, terus seperti itu. Jadi Anda akan punya banyak sekali model. Nah, terus ubah-ubah modelnya gimana caranya? Nah, ini Anda bisa klik di sini, di bagian estimate ini. Jadi di bagian equation-nya, terus di estimate-nya, nah nanti Anda akan kembali ke sini. Bisa diubah-ubah. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Agustina di sini. Jika variabel independen tidak signifikan, sebaiknya apa yang dilakukan? Apakah kita mengeluarkan variabel tersebut atau mempertahankan variabel tersebut? Nah, tergantung. Anda boleh keluarkan variabel tersebut, Anda boleh pertahankan variabel tersebut. Ya, ini tergantung apa? Tergantung topik penelitiannya. Ya, jadi kalau misalnya Anda punya model di mana variabel independennya misalnya ada 5 gitu ya. Variabel independen A, B, C, D, sama E. Nah, variabel independen yang paling penting, yang utama bagi Anda itu adalah variabel B misalnya. Variabel B ini dia signifikan. Tapi variabel A sama C dia nggak signifikan. Nah, tapi karena fokus Anda adalah di variabel B, jadi Anda tidak terlalu kecewa gitu kalau misalnya A sama C-nya dia tidak signifikan. Nah terus Anda pikir, oh kalau misalnya dia nggak signifikan, saya keluarin aja lah dari model, terus Anda drop gitu ya. Setelah Anda drop, ternyata nanti variabel B malah jadi nggak signifikan. Nah padahal ini variabel utama Anda, terus Anda pikir, ada yang menjelaskannya kenapa dia bisa nggak signifikan dan segala macam. Nah maybe it's better for you to keep the variable. Tapi Anda tetap harus cari cerita di balik itu. Kenapa ya kok variabel A sama C bisa nggak signifikan? Anda tetap harus cari tahu. Jadi read more literatur review dan segala macam. Nah terus di kasus yang berikutnya adalah kita punya yang namanya F statistik, ya kan? Kita punya T statistik, kita punya F statistik. T statistik itu adalah bagaimana satu variabel itu secara individu menjelaskan variabel dependent. Kita juga punya F statistik, di mana itu adalah bagaimana independent variabel secara berjamaah atau bersama-sama gitu ya bareng-bareng menjelaskan variabel dependent. Kadang-kadang ada variabel yang T-nya itu tidak signifikan, kayak variabel A sama C tadi. Tapi F-nya mereka A, B, C, D, E itu secara bersama-sama ternyata signifikan dalam menjelaskan variabel dependent. Nah, dalam keadaan seperti itu Anda boleh berargumen ini variabelnya saya keep karena F statistiknya menunjukkan bahwa mereka kalau bersama-sama bisa kok menjelaskan variabel dependent, makanya saya keep. Tapi kalau Anda drop, model Anda itu baik-baik saja, di drop aja nggak apa-apa. Jadi it all depends on the case by case penelitian Anda. Atau ada juga yang menarik, variabel independen. Ini variabel independen yang Anda tertarik banget nih. Jadi di banyak literatur review katanya harusnya signifikan variabel independennya. Ternyata di Anda nggak signifikan nih. Tapi cerita Anda itu sangat bergantung sama variabel independen yang nggak signifikan tadi. Nah itu nggak apa-apa tetap Anda keep untuk Anda bisa menceritakan kenapa sih di konteks penelitian saya kok dia bisa nggak signifikan. Jadi bukan dosa ya untuk meng-keep variabel yang tidak signifikan. It's okay. You want to drop it, it's okay. You want to keep it, it's okay. It's all case by case. Udah kebelet ngerjain skripsi ya teman-teman. Gitu. Tadi saya mau ngomong apa ya? Oh iya, ini tadi. Nah, ada pertanyaan lain kah? Ada ya? Oke. Nah, tadi saya mau mengatakan Anda tuh bisa mengubah model Anda di sini. Jadi misalnya di optionnya misalnya, Anda covariance methodnya mau pakai yang Huber-White atau Newey-West atau whatever it is, Anda bisa pilih di sini.
Atau di spesifikasi modelnya mau Anda ubah menjadi logaritma misalnya, supaya satuannya jadi persen. Itu Anda bisa pilih, bisa klik log, Anda ketik log di sini. Ini tidak perlu dipraktekkan, ini kita praktekkan minggu depan, ini contoh aja. Nah itu bisa Anda ubah-ubah di sini. Tapi kalau Anda ubah seperti ini, nanti hasil regresinya itu juga akan berubah. Nah, terus gimana caranya supaya kita tetap punya model yang awal tadi? Nah, caranya harusnya itu adalah ketika Anda men-save model Anda, jadi ada dua cara. Cara yang kedua adalah Anda bikin model satu lagi. Jadi nanti akan ada banyak banget equation yang ada di sini. Tapi kalau nggak mau bikin equation lagi, Anda bisa freeze. Nah, freeze. Jadi freeze ini fungsinya apa sih? Freeze ini seperti screenshot. Ya. Jadi kalau nggak kita screenshot, itu kan nanti dia berubah. Nah, jadi freeze itu kita screenshot model yang pertama, terus kita save screenshotannya. Nah, baru modelnya kita ubah-ubah, nanti model yang kedua kita screenshot lagi, kita freeze lagi. Jadi nanti kita akan punya banyak screenshotan model yang bisa kita bandingkan satu sama lain. Nah, di freeze ini dia kayak screenshot. Nah, kalau di freeze, setelah di freeze ini tinggal di save dengan name. Nah, kalau udah di freeze dia bentuknya jadi tabel ya di sini, gitu. Nah, terus satu lagi nih, yang saya kadang-kadang bersama mahasiswa. Jadi kalau Anda punya hasil regresi kayak gini, terus Anda mau share atau kumpulkan ke dosen Anda, itu yang Anda lakukan apa biasanya? Kopas, SS, Kopas, wah, kan sekali mahasiswa ini. Kadang-kadang mahasiswa tuh suka Kopas ya, jadi hasil regresi ini di blog, terus di Kopas, di Word. Nanti hasilnya berantakan kan? Mengesalkan sekali gitu ya, hasilnya berantakan. Nah, gimana caranya supaya Anda bisa mengumpulkan hasil regresi ini ke dosen Anda tapi tidak berantakan? Caranya adalah Anda bisa pakai print yang ada di sini. Nah, ada yang namanya print. Nah, kalau print ini sebenarnya dia bisa disimpan dalam bentuk RTF, dalam bentuk latex, dalam bentuk CSV. CSV ini Excel ya. Kayak gitu. Jadi instead of Anda tadi screenshot atau Anda kopas, nah ini Anda print aja. Ini bisa juga langsung dihubungkan ke printer. Nah, ini kita coba yang redirect. Terus misalnya let's do RTF maybe. Terus kita klik. Oke. Oops. Oke, sorry. Wait a minute. Should we do the printer instead? Oh, ya. Note itu. Coba deh. Ini semoga nggak ke print. Oh ya, ini kan di laptop, of course nggak akan ke print. Nah, jadi klik yang printer ini, terus pilih yang PDF. Nah, nanti dia akan kesimpan sebagai PDF. Jadinya dia nanti rapih gitu ya. Tuh, saya masukin ke download aja. Kok nggak bisa ke save ya? Oh, belum dikasih nama. Contoh. Nah, jadi gitu caranya. Rapi. Oke. Nah, teman-teman yang ada di Zoom, kalau ada pertanyaan silahkan chat, boleh. Teman-teman yang ada di sini juga, kalau Anda mau tanya, boleh. Ada yang mau ditanyakan, mungkin silahkan. Sebelum kita pindah ke data time series. Silakan. Oh bisa. Saya tunjukin ya. Deskriptif statistik kan bisa. Bentar ya, saya lihat dulu.
Kita bisa melihat deskriptif statistik, cuman saya agak lupa nih komennya yang mana. Bentar ya, kita coba dulu. Misalnya kita klik tuh. Nah ini dia deskriptif statistik. Nah jadi gini, kalau kita mau lihat deskriptif statistiknya, ini saya close dulu, yes. Misalnya kita mau melihat salah satu variabelnya dulu nih, misalnya GDP-nya ya. Nah, jadi kita klik 2 kali GDP-nya. Terus habis itu ini di bagian view, ini lihat yang ini, deskriptif statistik. Terus Anda lihat yang ini kita ke spreadsheet dulu deh, nah, biar nggak bingung. Terus kita masuk ke deskriptif statistik. Coba yang start stable. Nah, kayak gini. Jadi tadi yang saya lakukan adalah si GDP-nya itu saya klik 2 kali, terus saya pilih view, terus saya pilih deskriptif statistik, terus saya pilih yang start table. Terus kelihatanlah di sini min, median, maksimum, minimum, standar deviasi dan segala macamnya. Bisa nggak kalau kita buka deskriptif statistiknya secara bersamaan buat semua variabel? Bisa. Ya, jadi di grup Anda tadi, ini Anda bisa langsung masuk ke deskriptif statistik, terus yang common sample. Nah, langsung kelihatan semua. Jadi min untuk GDP, min untuk populasi, sama min untuk area. Itu kelihatan semua. Ya, saya kelupaan tadi ya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah deskriptif statistik. Nah, ada lagi yang mau Anda tanyakan? Ini deskriptif statistiknya sama ya, bisa di-save dengan cara klik name atau bisa di-freeze, bebas. Jadi si views ini kalau mau nge-save itu adalah klik and name. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Belum? Oke. Nah, sekarang kita pindah ke data time series ya. Ini saya close dulu. Oh, sebelum kita pindah ke data time series, gimana cara nge-save work file? Simple sebenarnya. Tinggal klik file, terus klik save. Klik file, klik save. Nah, ini dia akan disimpan sebagai if use work file. Jadi kalau Anda close, terus Anda buka lagi, itu nanti yang keluar adalah work file seperti ini. Jadi benda-benda yang sudah Anda simpan di sini itu tetap akan ada di situ. Jadi klik file, terus save. Terus taruh di folder yang manapun yang Anda inginkan. Misalnya di sini kita bikin WF contoh. Ini Anda boleh pilih yang single precision atau double precision, it's up to you. Dia akan tersimpan. Oke, udah ya. Nah, kita pindah ke data time series sekarang. Kita close saja ini. Nah, tadi apa yang pertama kita lakukan kalau mau buka data di eViews? Bikin, nah benar, bikin wadah atau bikin work file. Nah, maka kita klik file, kita klik new, terus kita klik work file. Itu sebentar. Aduh, kesel deh. Nah, ini pakai Ctrl N aja. Nah,
Kalau misalnya data time series, Anda pilih yang dated. Dated, terus kita lihat data kita itu data apa. Data time series kita adalah di contoh time series. Ini data quarterly kan, Januari, April, Juli. Ini datanya quarterly sampai tahun 80 sampai quarterly tahun 2012. Oke. Nah, jadi di sini maksud saya yang ini. Nah, jadi ini frekuensinya Anda pilih yang quarterly. Anda pilih yang quarterly. Terus di sini tadi 1980 Q1. Q1 start date-nya, terus end date-nya adalah 2012 ya. 2012 Q1 juga. Q1. Q-nya mau Q gede atau Q kecil kayaknya nggak masalah deh. Nah, jadi if-use itu, setahu saya, seingat saya ya, if-use itu dia tidak sensitif terhadap huruf kapital. Ya, kalau Stata kan dia sensitif terhadap huruf kapital ya. If-use itu setahu saya dia nggak sensitif terhadap huruf kapital, tapi dia sensitif terhadap spasi. Kalau ada spasi yang kedouble itu dia nggak bisa eksekusi dan segala macam. Dia hati-hati dengan spasi kalau if-use. Kalau kapital, seingat saya dia nggak sensitif. Nah, ini Anda bisa klik OK. Nah, jadilah wadahnya di sini. Nah, kalau udah ada wadahnya, Anda bisa file import atau Anda bisa langsung seret file Anda ke if-use. Nah, jadi tadi file saya tuh di sini, yang time series ini boleh saya langsung seret ke sini. Bisa nggak sih diseret? Sebentar ya. Nggak bisa. Bentar. Tutup. Nah, kita seret dari sini saja. Nah, tadi file saya itu ada di sini. Contoh data time series. Nah, ini kita seret ke sini, itu bisa. Nah, dia langsung bisa baca. Nah, sudah kebuka sekarang. Bagaimana Anda sukses membuka datanya, teman-teman? Nah, kalau udah, berarti kita punya beberapa variabel atau beberapa data. Kita punya data GDP, kita punya data investment, kita punya data PCE, sama kita punya data government expenditure. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau data time series ini, itu kita harus hati-hati banget sebelum kita langsung regress. Oh, hati-hati, bentar, pelan-pelan. Jadi kalau data time series itu yang saya suka lakukan adalah saya ingin lihat distribusi dari variabel saya. Jadi ini saya mau buka secara bersamaan gitu ya, pakai kontrol, bentar ya. Jadi kontrol G, GDP, investment sama PCE. Terus saya klik kanan, open as group seperti tadi. Open as group udah jadi kayak gini, sudah open as group. Ini saya ingin lihat distribusinya dia di dalam grafik. Jadi view, lalu graph. Nah, di sini kita pilih yang multiple graph. Graph, multiple graph, terus kita klik OK. Nah, kita bisa lihat bagaimana distribusi dari data kita. Ini data time series. Jadi Anda bisa lihat bahwa variabel-variabel kita itu punya tren yang mirip keempat-empatnya, in fact. Jadi antara GDP sama PCE ini, mereka punya tren positif yang mirip, bahkan jatuhnya itu juga mirip nih di periode yang 2008 ini kayaknya di masa aja. Government expenditure-nya juga mirip, investment agak lebih fluktuatif daripada yang lain. Nah, kenapa hal ini penting untuk dilakukan? Ada yang tahu nggak kenapa hal ini penting untuk dilakukan?
Kenapa? Ayo. Nah, jadi hal ini itu penting untuk dilakukan karena kalau Anda mau meregress satu variabel dengan variabel yang lain, itu Anda hanya ingin bisa melihat bagaimana efek dari variabel satu ke variabel yang lain. Anda nggak mau ada efek lain dari hal-hal di luar variabel tersebut yang menjelaskan variabel dependent. Jadi Anda benar-benar hanya ingin menggarisbawahi bagaimana variabel independen menjelaskan variabel dependent. Sebenarnya kan variabel dependent dijelaskan oleh banyak hal nih. Variabel dependent itu dijelaskan oleh variabel independen dan hal-hal di luar variabel independen. Hal-hal di luar variabel independen kita sebut sebagai error atau residual. Ya, nah, itu dijelaskan oleh residual dan independent variabel. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat data kita itu misalnya kok kayaknya mereka punya tren yang sama ya, maka nanti sebenarnya ketika kita melakukan regresi terus ada hasilnya, itu kita sebenarnya sedang melihat bagaimana variabel independen dan tren menjelaskan variabel dependent. Kalau Anda nggak hati-hati dalam melihat, jadi Anda mengira bahwa oh efek dari variabel independen dan dependent itu gede banget ya, padahal sebenarnya nggak segede itu. Kenapa nggak segede itu? Karena ada efek tren di sini. Trennya itu variabel ini itu sama. Dan most of variabel di time series itu seperti itu. Mereka akan punya tren yang sama. Kayak misalnya inflasi. Inflasi itu trennya pasti naik. Karena taraf hidup orang itu juga naik. Tapi biasanya upah itu naiknya nggak sekencang inflasi. Makanya ada yang namanya sticky wage theory gitu ya. Menyebalkan sekali sebenarnya. Nah, tapi itu yang terjadi. Nah, kalau data series itu saya suka melihat dulu bagaimana sih distribusi dari data saya. Kalau saya lihat kayaknya ada efek tren, maka nanti ketika melakukan regresi, saya akan tambahkan variabel tren di situ. Jadi kita bisa menyendiri diri, bukan bahasa Indonesia-nya, memisahkan, nah itu dia, memisahkan antara yang mana efek tren terhadap dependent variabel, yang mana efek variabel independen terhadap variabel dependent. Itulah kenapa kalau di data time series kita harus ekstra hati-hati. Terus juga nanti ada masalah seperti bagaimana residualnya, apakah residualnya berkaitan antara waktu atau tidak. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di minggu kedua atau ketiga. Untuk sementara tren dulu aja. Oke. Ini oke. Oke. Nah, jadi gitu. Itu. Saya close dulu ya. Ups, jangan deh kita save grupnya sebagai grup 1. Oke, nah sama seperti tadi ya. Misalnya kita udah aware nih sama yang namanya tren. Oke, kita udah aware, kita nanti akan mengontrol efek tren di dalam model kita. Nah, teman-teman yang belum pernah mengambil ekonometri, itu mungkin agak bingung dengan apa yang dimaksud mengontrol itu maksudnya apa sih? Dulu saya waktu mahasiswa juga bingung. Waktu dosen saya bilang, kita kontrol maksudnya apa? Dan maksudnya mengontrol di sini itu adalah memasukkan memasukkan faktor tersebut sebagai variabel di dalam model. Jadi ketika ada faktor A yang ingin Anda lihat efeknya, terus Anda masukkan ke dalam model, itu artinya kita kontrol. Ya, misalnya kita ingin lihat bagaimana gender mempengaruhi kesejahteraan. Ya, kita kontrol gender, kita bikin variabel gender. Nah, kita ingin lihat efek beasiswa terhadap performa seorang mahasiswa. Kita kontrol beasiswa, kita buat variabel beasiswa. Nah, gitu. Nah, tadi kita akan mengontrol tren, artinya kita buat variabel tren di dalam model kita. Nah, kita coba regresi ya. Nah, kita klik quick. Sama kayak tadi, quick, terus klik apa lagi tadi? Estimate equation. Nah, terus di sini ceritanya variabel dependent kita itu adalah GDP. GDP, terus C, terus investment, terus PCE, sama G. Jadi GDP, spasi C, spasi INV, spasi PCE, spasi G. Ya. Terus kita klik OK.
Nah, ini adalah hasilnya. Oh, ternyata signifikan semua nih. Kita lihat di bagian p-value-nya ya, ternyata dia signifikan semua. Kenapa tidak bisa? Sebentar ya. Nah, ini dia. Apakah Anda berhasil melakukan regresi? Ada yang kesulitan? Ini ada kampus ya? Di situ weekend. Oke, Anda biasanya kalau weekend ngapain aja? Tidur. Aduh, kasihan amat sih, masih muda padahal. Kalau weekend saya biasanya main sama kucing sih, tidak lebih baik sebenarnya. Oke, nah jadi ini adalah hasil regresinya. Kita bisa lihat bahwa di hasil regresinya ini semuanya signifikan nih. Jadi si p-value-nya ini kecil banget ya, 0 semua ya. Oh, berarti signifikan banget. Bagaimana variabel independen kita menjelaskan variabel dependen. Nah, tunggu dulu. Ini kita belum mengontrol track, ya. Kita lihat sekarang kalau kita kontrol track, nanti jadinya berubah nggak sih hasil analisisnya. Nah, di sini saya akan membuat satu model lagi, ya. Jadi ini modelnya saya save dulu. Saya klik name, terus saya save sebagai Eki 1 di sini. Eki 01. Kita klik OK. Nah, kita close, terus kita buat satu model lagi. Bikinnya lagi di quick, terus estimate equation. Terus kita quick estimate equation sama kayak tadi. GDP, spasi C, spasi INV, spasi PCE, spasi G, tapi sekarang saya tambah satu lagi, add trend. Kita tambah satu lagi, yaitu adalah add trend. Sudah tambah add trend, sekarang kita klik OK. Kita bandingkan sama equation yang tadi. Jadi ini equation-nya lagi kebuka kan? Buka satu equation tadi yang kita simpan sebagai Eki 1. Nah, kita bisa sandingkan dua equation ini. Yang tanpa trend sama yang dengan trend. Sebenarnya Anda bisa lihat ini semuanya tuh sama-sama tetap semuanya signifikan. Tapi koefisiennya itu beda. Koefisien yang ada di variabel di model yang belum ada trennya itu ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil daripada di variabel yang ada trennya. Jadi gini, tadi di sini efek tren itu kan belum terkontrol. Ini dia masuknya kemana sih? Dia nyebar semua variabel independennya. Jadi ini bisa Anda overestimate atau bisa Anda underestimate. Yang INV misalnya, di sini dia 0,5, di sini dia jadi 0,7 setelah kita kontrol trend. Berarti di sini Anda ini underestimate efek dari investment. Terus yang PCI, di sini 1,079, di sini jadi 0,73 setelah Anda kontrol trend. Berarti Anda tuh overestimate efek dari PCI terhadap GDP. Itu juga yang G. Di sini 0,66, di sini dia jadi 0,3. Berarti Anda overestimate ini di sini. Terus efek trend itu sendiri ada sekian. Dan semuanya di sini signifikan. Seperti itu. Dan jadi itu pentingnya. Kita mengontrol trend. Jadi sebenarnya kalau Anda bikin model ekonometri itu ya, kalau bisa sih pengennya tuh semua hal-hal yang menjelaskan dependent variable itu bisa dikontrol ke dalam model atau dikontrol menjadi sebuah variabel. Tapi tidak semua hal itu bisa dijadikan variabel. Ya. Nanti Anda akan belajar di ekonometri. Ada yang namanya instrumental variabel untuk menjelaskan hal-hal yang tidak bisa dikontrol sebagai variabel sendiri, ya. Nanti ada yang namanya instrumental variabel. Tapi itu belum kita bahas. Tapi pusing ada. Ini kan bukan kelas ekonometri ya. Ini adalah tracking diffuse input basic.
Nah, jadi gitu cara Anda melakukan regresi untuk time series. Okay, anybody has any question? Oke, nah di sini kita masih latihan menggunakan data yang fiktif ya, jadi data yang saya ambil dari ibu langsung. Next, kita akan coba latihan dengan data yang beneran. Jadi data yang kita ambil dari BPS atau data yang kita ambil dari CIC dan segala macam. Nanti kita coba. Nah, saya belum bahas apa namanya tadi sebutnya panel. Nah, saya belum bahas bagaimana cara buka panel hari ini. Itu buat nanti berikutnya aja, karena saya udah meeting jam 4, jadi mungkin kita akhiri agak lebih awal sedikit. Di pertemuan berikutnya nanti kita bahas yang panel dan pakai data yang beneran. Gitu. Nah, untuk materi yang saya sampaikan hari ini cukup sampai di sini. Anda kalau ada pertanyaan silakan. Silakan, gimana Mbak? Fungsi dari trend. Nah, oke. Jadi kalau di variabel maksud saya di data time series itu trend itu akan mempengaruhi perilaku sebuah variabel. Kalau kita tidak memasukkan trend ke dalam model kita, maka nanti kita bisa overestimate atau underestimate efek dari independent variable. Karena ada trend di sini. Dan begitu kita keluarkan trend dari si independent variabelnya, jadi variabel sendiri itu, kita jadi bisa memisahkan yang mana efek trend terhadap independent variable, mana efek variabel independent terhadap dependent variable. Dari koefisien divide-nya ini. Nah, jadi efek dari betul. Ya, ada yang lain? Oke, kalau misalnya belum ada, untuk materi sore ini saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Selamat sore.